Usahakan supaya setahun itu bisa 2 kali kelahiran. Nah, 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Asumsinya gimana? Umur buntingnya itu kan 5 bulan. Betul. Nah, setelah 5 bulan beranak dalam posisi 2 minggu, itu kemudian anaknya kita sape, kita kasih asupan susu sendiri, di samping nanti diperain dari induknya. Induk yang tadi ya. Nah, 2 minggu berikutnya induknya sudah persiapan untuk birahi kembali. Kalau Mbah bilang itu dulu pesennya, gue besok golek ingon-ingon ternak, gue cokot-cokot alot katanya gitu. Dalam artian cokot alot itu ya jualnya dikit-dikit, nah nanti ada hasilnya, nanti beranak lagi jual dikit ada hasilnya. Lah modalnya masih tetap gitu maksudnya. Saya dulu karyawan BUMN, terus pensiun, buka usaha sendiri di kontraktor terutama di perkebunan. Sampai sekarang masih jalan. Terus sekarang mulai tahun 2001 saya nyoba usaha kambing. Kambing ini ya? Ya. Saya Pak Tasan, alamat di Perumahan Indah Sejahtera 3, Blok AA nomor 18, Sukarame, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Nah, SDB Farm ini sejarahnya iseng Mas tadinya. Karena ada yang mau mengelola, terus saya nyoba untuk usaha ini. Kalau udah ada yang mau ya nggak jadi waktu itu. Waktu itu ya? Ternyata saya ada temen namanya Pak Sukir, itu tak tari gelem ngopeni kambing, mau Pak. Akhirnya saya beli tanah di sini untuk usaha ternak kambing. Ya memang saya dulu angen-angennya kepengen, terus ngeliat-ngeliat di channel-channel itu logikanya kok ya masuk gitu loh. Lah terus saya ngadepi pensiun, nah biar bisa untuk tambahan kegiatan Mas. Saya dulu karyawan BUMN, terus pensiun, buka usaha sendiri di kontraktor terutama di perkebunan. Sampai sekarang masih jalan. Terus sekarang mulai tahun 2001 saya nyoba usaha kambing. Kambing ini ya? Ya. Dulu saya beli kambing bur itu dari Kediri. Dari Kediri ya? Ya. Dari awal Kediri, mulanya? Awal mulanya. Terus jumlahnya nggak banyak, waktu itu beli 5 ekor. Untuk calon induan waktu itu. Terus saya beli untuk betinanya, untuk calon indukan betinanya itu 40 pertama. 40 ekor ya? 40 ekor. Terus kita coba untuk pelihara karena waktu itu kandang kita masih di sebelah sini, terus tempatnya masih terbuka, ini belum terbentuk ini. Kandang ini? Nah, ini yang samping ini hanya dua baris ukuran 7 kali 40 meter. Waktu itu masih belajar, semuanya dalam kondisi belajar. Ada yang beranak, terus yang kecepit, ada yang segala macem. Ini ada yang mati. Ya, itu untuk pembelajaran pertama. Terus sudah mulai bisa nambah 40 ekor lagi waktu itu. Terus sekarang sampai sekarang nggak nambah-nambah lagi, yang ngembangkan dari produksi sendiri, yang betina kita jadikan bibit, yang pejantan untuk jatah korban. Setelah jalan kita nggak nambah populasi. Apa yang ada kita kembangkan ya, tapi kita jaga dari beberapa pejantan, anak-anaknya itu kita pisahkan nanti untuk dikawinkan pejantan yang lain, tidak kawin inbreeding. Iya. Ya sebenarnya satu untuk menambah lapangan pekerjaan. Terus yang kedua, ya kalau orang Jawa itu istilahnya rojo koyo Mas. Jadi untuk kalau Mbah bilang itu dulu pesennya, gue besok golek ingon-ingon ternak, gue cokot-cokot alot katanya gitu. Dalam artian cokot alot itu ya jualnya dikit-dikit, nah nanti ada hasilnya, nanti beranak lagi jual dikit ada hasilnya. Lah modalnya masih tetap gitu maksudnya.
Kalau anak buah misalnya langsung ke fattening, itu kan harus beli kambing untuk digemuin, nanti dijual marketingnya. Itu saya nggak bisa ngontrol, jadi lebih baik ke breedingnya. Cuman sekarang mau belajar untuk breeding yang benar-benar supaya kalau yang dijalani sekarang kan alami. Iya. Dalam artian sesuai dengan kodratnya kambing. Jadi misalnya 2 tahun beranak 3. Nah ini karena sudah mulai berpengalaman, nanti mau kita coba anak-anaknya akan kita sapeh mulai awal supaya induknya itu nanti terjadi birainya biar lebih cepat. Begitu. Ini program yang berikutnya supaya nanti 2 tahun tidak 3 kali beranak. 3 kali beranak. Bisa 4 kali. Artinya waktunya kita percepat. Nah jalannya yaitu tadi ketemunya setelah beberapa tahun kita berusaha. Ya sebenarnya semua harus ada pembelajaran, Mas. Oh begitu. Ya, jadi untuk ketemu ini, oh kalau begini kok cuman hasilnya sekian. Nah ini terus kita coba percepat, caranya mempercepat. Oh harus begini, harus begini. Memang dari awal itu terus terang saya beberapa kali nyari susu yang pas untuk jempe belum ketemu waktu itu. Nah, susu produksi pabrikan. Gitu. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa ada bisa ketemu karena biasanya waktu itu kita pakai susu yang biasa itu kan mencret. Iya. Terus ganti lagi mencret, itu pengaruh terhadap pertumbuhan. Oh ini tadi yang diberikan apa cepe-cepe yang diberi susu tadi Pak ya? Ya. Contohnya ya? Ini contohnya baru kita nyoba ada 4 ini kita coba nanti kalau memang berhasil terus kita lanjutkan. Jadi nanti saya usahakan supaya setahun itu bisa 2 kali kelahiran. Nah, 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Asumsinya gimana? Umur buntingnya itu kan 5 bulan. Betul. Nah, setelah 5 bulan beranak dalam posisi 2 minggu, itu kemudian anaknya kita sapeh, kita kasih asupan susu sendiri, di samping nanti diperain dari induknya. Si induk yang tadi ya. Nah, 2 minggu berikutnya induknya sudah persiapan untuk birahi kembali. Nah ini nanti tujuannya untuk mempercepat proses birahi si induk. Gitu Pak ya. Kalau yang selama ini kita jalanin itu secara alamiah. Jadi induk sama anaknya kita masukin ke koloni. Terus kalau anaknya sudah umur 1,5 bulan, baru koloni itu kita kasih pejantan. Jadi pejantan nanti akan milih induk yang sudah jalan. Nah ini rata-rata biasanya 2 tahun bisa beranaknya cuma 3 kali. 3 kali. Ya. Ini sebenarnya secara teoritis bisa kita perhitungkan. Cuman nyari pengganti susu induk. Nah, ini yang belum ketemu. Kalau nanti sudah ketemu, gitu ya. Itu nanti akan kita kerjakan semacam itu. Jadi kalau untuk kebutuhan dari induk tersebut tidak mencukupi atau bagaimana Pak? Bukan masalah tidak mencukupi. Jadi nanti kalau induknya tidak banyak terganggu, itu nanti akan cepat proses. Oh iya. Birainya itu. Si induk tadi. Karena pada saat dia disusu itu birahinya itu akan mundur Mas, karena dia akan masih merasakan bahwa saya masih punya anak. Punya kewajiban untuk itu secara alamiahnya begitu. Target ke depan. Jadi untuk target ini terus terang saya ingin memenuhi kandang. Kalau kandang ini terpenuhi kira-kira sekitar 500-an ekor. 500 ekor. Ya. Begitu. Nah baru nanti untuk target marketnya. Nah, kalau sebenarnya target market itu Pak, terus terang ya, kalau kita melayani bakul sate cuma 1 ekor per harinya, per hari, ya itu 500 ekor sama induk udah nggak cukup Pak. Hanya 1 ekor itu hanya Pak, 1 ekor. Jadi jangan disepelekan, tukang sate kalau sehari bisa 1 ekor, punya kandang punya populasi 500, punya populasi 500 nggak cukup. Ya. Artinya pasar itu marketing itu mudah Pak ya, asal kita benar-benar jeli membaca peluangnya. Ya sebenarnya bisa
kondisikan kalau marketing. Kalau pemasaran selama ini satu orang akikoh. Hakika. Ya, itu yang hampir setiap saat. Ya. Nah, terus ada yang untuk dijual sebagai indukan, Mas. Oh, begitu. Ya. Terus yang istilahnya panen rayanya pada saat korban itu. Kalau peternakan ini kan prinsipnya hubungannya nanti ke makanan, Mas. Kuliner. Kuliner. Tingkat pendapatan sekarang itu kan semakin naik. Iya. Yang tahun 70 itu ibaratnya mau makan daging itu nunggu kalau ada bancaan. Setuju. Nah, terus tahun 80 sudah mulai bisa dadar telur hampir seminggu sekali. Tahun 90 dadar telur sudah hampir tiap hari. Lah tahun 2000 ke sini ini sudah tingkat pendapatannya sudah mulai naik, kebutuhan daging itu sudah mulai naik. Nah, itu harapan saya dari situlah nanti perkembangannya akan terus. Kalau usaha untuk peternakan ini sebenarnya ya luas sekali. Cuman satu syaratnya harus sabar, istiqomah. Istiqomah. Nah, kenapa? Kambing itu satu mempelajari, sampai sekarang belum ada yang bisa nangani masuk angin. Seangin, ya. Nah, itu satu-satunya, itu harus kita pelajari. Terus ada beberapa penyakit segala macam, ini kan pada ketakutan. Nah, itu sebenarnya bisa diambil hikmahnya. Jadi terus cara ngatur pakan, saya punya luas lahan sekian, kambing saya sekian, itu routingnya pakan itu berapa supaya bisa ketemu untuk jadwal rotasi pakan. Jadi peternak itu nggak kebingungan dari hari ke hari. Wah, ini musim kemarau pakanku habis. Nah, itu harus kita pikirkan secara manajemen sebelumnya. Saya harus mau berapa, saya punya lahan berapa, nah kandang saya luasnya harus berapa, nah itu harus diperhitungkan. Masalah pernah kita ngasih makan telat aja dikit, itu pengaruhnya kambing itu nggak karu-karuan. Jadi dalam hal begini, gegernya nggak karuan. Terus saya pernah punya kesalahan karena ingin treatment. Iya. Nah, ada beberapa bahan pakan kita campur dengan asumsi supaya efisien pakannya. Ternyata malah kambingnya rusak, Mas. Itu disebabkan oleh apa, Pak, biasanya, Pak? Waktu itu saya pakai janggel jagung tak giling. Ekstrim sekali. Bagi teman-teman, kalau untuk kambing jangan sekali-kali janggel jagung dijadikan tambahan pakan. Iya. Terus-menerus. Karena saya sudah ngalami, saya hanya ngasih makan itu cuman sebulan kurang dikit lah. Iya. Anggap aja sebulan. Saya memulihkan itu sudah 1,5 sampai 2 bulan. Jadi kambing kita rusak semua itu, Pak? Rusak, ya. Wulunya jegrik, terus makannya tetap, tapi nggak ada tambahan daging, malah tambah kurus. Artinya seperti cacingan itu, Pak, ya? Lebih kayak cacingan. Lebih? Lebih kayak cacingan. Wah, luar biasa, guys. Janggel tak giling halus, Mas. Malah saya itu sudah punya 7 drum saya buang waktu itu, karena padahal itu sudah tak fermentasi. Hanya karena satu bahan saja yang salah. Satu bahan, ya. Kematian belum terlihat. Tapi bagi induk yang bunting, pada saat menyusui susunya kurang, terus ketahanannya menurun. Ada yang mati juga ternyata. Lebih ke imun tubuhnya menurun, Pak. Ya, itu yang sudah kami alami. Ya. Nah, jadi dari segi inilah ini merupakan pengalaman yang harus kita jalani, tidak dapat secara teori. Benar-benar harus real praktek. Real praktek waktu itu. Kemudian untuk saat ini kita gunakan jenis pakan apa aja, Pak? Ini saya ada bungkil kopra, bungkil sawit, bekatul. Bekatul itu dari kulit arinya beras. Wah, super sekali tuh, Pak. Bukan dedak. Kalau dedak itu biasanya orang-orang kan dicampur sekam. Oh, sekamnya. Nah, itu kan digiling halus. Betul. Nah, itu juga sangat berbahaya. Hampir sama nanti kejadiannya kayak janggel digiling. Jadi kita menggunakan katulnya. Kita menggunakan katulnya. Bungkil sawit, bungkil kopra, katul, terus mineral, garam,
apa tuh? Onggok? Onggok. Ada 6 macam. Terus untuk nyetut daging kami tambahi SBM. SBM, wah ini yang keren ini guys. Jadi Cuman SBM ini. saya nggak sanggup untuk beri sepanjang perjalanan. Begitu. Hanya beberapa momen-momen tertentu nanti kita kasih Iya. SBM-nya. Untuk doping, harganya untuk mahal doping sekali. aja Pak ya. Harganya mahal sekali Mas. Alhamdulillah sementara ini saya kondisi normal, tidak ada istilahnya. Ya liku-likunya waktu itu saya sempat waktu susunya kena mastitis. Mastitis. Ya. Itu ternyata saya amati itu faktor kebersihan. Kebersihan. Ya. Sanitasi. Ya, faktor kebersihan aja. Terus selama ini alhamdulillah tahun 2024 sampai sekarang tidak pernah terjadi karena waktu habis lahiran dibersihin, dicuci sama alkohol, dikasih betadin di ujung putingnya itu. Nah, udah beres baru nanti dikeluarin kolostrumnya dikit, nah, baru anaknya nyusu. Nah itu kejadian itu sampai sekarang alhamdulillah terbebas dari mastitis. Mastitis, nah, begitu. Itu buat peternak bisa dijadikan pegangan. Pegangan ya. Itu sudah saya alami 1,5 tahun ini, alhamdulillah tidak ada gejala semacam itu. Kita itu ending terakhirnya kalau untuk korban, untuk kuliner, untuk anak bayi itu untuk akikah itu kan diambil daging. Nah, burnya pejantannya itu tipe pedaging. Kalau dikawinkan dengan Jawa Randu itu tipenya badannya gede, terus agak panjang, tinggi. Nah, kenapa saya milih itu? Karena saya sudah pernah nyoba pakai Etawa PE. Itu pejantannya nggak bisa. Oh begitu ya. Nah, kurang tinggi pejantannya. Betul. Nah itu masalah di situ. Terus untuk karkas yang sudah 4 tahun ini dijadikan korban itu selalu tak amati terus. Kalau pakai kambing bur, cross bur itu bisa 40% karkasnya. 40%. Ya. Kalau untuk cross bur ini karena kita jualnya timbangan. Oh timbang Pak ya, bukan jogrok ya? Bukan jogrokan. Karena kita jual daging. Ya. Dan Jawa Randu kalau kita kawinin dengan cross bur ini jadi tipe pedaging yang bagus. Yang bagus. Dagingnya juga bagus, merah tua bagus. Iya. Ya. Dari segi perawatan sendiri bagaimana Pak dibanding dengan Jawa Randu Pak? Cross bur kita ini Pak. Sama Mas, tidak ada perbedaan. Untuk saudara-saudaraku yang pengen usaha ternak kambing, silahkan. Cuman dengan catatan, pelajari dulu, pelan-pelan, yang pasti, jadi jangan istilahnya keburu nafsu. Belajar 10 ekor, kenali kambing itu. Supaya tahu, oh masuk angin begini, oh begini, oh begini, oh begini. Supaya kalau ada risiko tidak terlalu banyak. Tapi nanti kalau sudah paham, ibaratnya orang naik sepeda motor, kalau baru belajar ada lubang dikit bingung, tapi kalau sudah pinter, udah sambil meleng aja udah bisa menghindari. Nah itu supaya istiqomah itu harus dari kecil dulu, pelajari dulu, nanti kalau sudah paham baru nanti dilanjutkan yang lebih banyak. Persiapan yang harus disiapkan, jangan keburu beli kambingnya dulu. Iya, lalu? Pertama, bang pakan, ya. Habis itu kandang dibikin yang sesuai keinginan. Mau ternak untuk bisnis penggemukan, apa untuk breeding. Nah itu yang perlu disiapkan. Tapi syarat utama itu siapkan pakan. Pakan dulu Pak ya. Kalau beli kambingnya kan gampang. Sekarang beli, taruh kandang, selesai. Bingung loh, aku ngarit tinggi. Nah, teman, persiapan
lahan untuk pakan paling tidak 3 bulan. Sebulan ngolah tanah, kemudian ditanami. Lah 2 bulan itu sudah 2 bulan sambil jalan bikin kandang. Kandang sudah jadi 2 bulan. Kambing masuk, kambing datang. Besok ngarit sudah punya bahan pakannya. Karena pengalaman saya dulu melakukan semacam itu karena saya menganggap petani itu kalau punya kambing banyak, saya menganggapnya itu gegabah. Karena apa? Dia nggak punya ini, jadi tiap hari harus ngarit kemana-mana. Oh, ini jangan sampai terjadi pada ternak saya nanti. Jadi saya persiapkan untuk pakannya dulu. Populasi 500 ekor kita memiliki bank pakan berapa hektar, Pak? Oh, kalau ini cuman ada 1,5 hektar. 1,5 hektar untuk bank pakan kita. Ya. Udah mencukupi, Pak ya? Cukup. Karena gini, itu nanti kan kita bikin biddingan, kita atur, Pak. Jadi intinya sehari itu berapa gulut sih? Oh, dibikin rotasi panen. Nah, rotasi panen. Lah umurnya kan 45 hari bisa dipanen. Jadi paling tidak nanti dibikin 50 untuk serpan. Iya. Ya. Jadi misalnya sekali makan ini butuh 2 guludan. Nah, berarti ngambil 2. Terus besok 2 lagi. Besok 2 lagi lah. 45 hari berikutnya sudah bisa dipanen lagi. Terus. Oh, jadi seperti itu rotasinya. Jadi lingkarannya ketemu. Buat teman-teman ya, inilah usahaku, mana usahamu.